Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini, Jumat 24 Februari 2023. Kita akan mengambil dari Injil Matius, bab 9 ayat 14 sampai 15. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudara terkasih, di masa Prapaskah, masa puasa dan pantang ini, kita dibimbing Tuhan untuk mengerti, untuk memahami apa arti sebenarnya masa puasa dan pantang di masa Prapaskah ini. Kita dibimbing Tuhan untuk tahu tujuannya. Dan sungguh ternyata tujuannya itu bukan puasanya, bukan pantangnya itu. Puasa dan pantang itu adalah sarana untuk menuju suatu tujuan yang lebih besar. Dan semoga kita mampu untuk menuju kepada sesuatu yang lebih besar itu. Dan kita harus menuju ke sana supaya puasa dan pantang kita tidak sia-sia, namun sungguh bermakna, sungguh berharga, menjadi berkat untuk hidup kita, sehingga kita bertumbuh di dalam kebaikan. Yang pertama, puasa dan pantang itu untuk mengendalikan diri. Nah, kita harus belajar mengendalikan pikiran kita ini, mengendalikan perkataan kita, mengendalikan hati kita. Karena sungguh pikiran kita ini kalau kita tidak mengendalikan bisa kemana-mana. Karena menurut pengetahuan, pikiran manusia itu sungguh banyak, 70 sampai 80 ribu. Namun menjadi catatan 70 sampai 80% itu pikiran yang tidak baik. Maka kita harus mau untuk mengendalikan diri, mengendalikan pikiran kita agar sungguh pikiran kita ini hanya diisi oleh kebaikan-kebaikan, pikiran positif, pikiran baik, mengendalikan perkataan agar yang keluar dari mulut kita ini kata-kata yang bermakna, kata yang baik, kata yang menjadi berkat, yang membuat bahagia, yang membuat kedamaian di sekitar kita. Dan kita mengendalikan hati kita, rasa ini, agar sungguh kita dengan rasa bahagia, dengan rasa damai, dengan rasa cinta, kita mampu membawakan diri untuk membawa aura hati yang baik, yang terpancar dalam hidup kita ini. Yang kedua, menata diri. Seperti kalau kita punya rumah, punya kamar, mungkin tidak setiap hari. Namun mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali menata kamar agar temata. Begitu pula 1 tahun kita diberi kesempatan untuk menata diri di masa Prapaskah ini agar hidup kita lebih temoto, hidup kita tertata, dan semoga hidup kita lebih rapi, hidup kita lebih teratur. Hidup yang rapi dan teratur ini akan menjadi tempat yang lebih subur untuk kebaikan-kebaikan. Ruangan, kamar, rumah yang rapi itu
maka bisa digunakan dengan lebih baik. Orang yang menggunakan nyaman, namun kalau kamar itu tidak teratur, kamar itu tidak temoto, mau menggunakannya pun enggan. Nah, semoga karena kita menata hidup kita nyaman, Tuhan juga akan datang untuk menemani kita. Yang ketiga, melihat diri, merefleksikan diri. 1 tahun ini bagaimana hidup kita? Apakah sudah di jalurnya, on the track? Atau kita ini melenceng-lenceng? Atau kita ini tidak sesuai jalur? Nah, semoga kita mau jujur untuk melihat hidup kita, agar di masa Prapaskah ini kita mau untuk melihat diri dan apa yang perlu dibelokkan ke arah yang benar, perlu ditata kembali, perlu diarahkan kembali, sungguh bisa lebih terarah sehingga nanti kita bisa lebih berbuah di dalam kehidupan ini dan hidup kita sungguh akan menjadi berkah-berkah seturut kehendak Tuhan. Maka Tuhan di sini menyampaikan, tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil daripada mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi puasanya itu bukan yang terpenting. Ini sarana. Yang lebih penting adalah membangun diri, mengendalikan diri, menata diri, merefleksikan kehidupan kita. Dan semoga kita mampu untuk mewujudkan itu sehingga masa pantang puasa Prapaskah ini sungguh menjadi berkah nyata untuk hidup kita dan nanti berbuah. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat penuh semangat, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.